Keanekaragaman adalah tentang kita semua, dan tentang kita harus mencari cara untuk berjalan melalui dunia ini bersama-sama. Filosofi inilah yang akan mengantarkan kita pada presentasi yang akan kami bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalisa Sylvia Aurora sebagai pemakalah, serta rekan saya Wina Mardia sebagai anggota. Kami, mahasiswa program studi manajemen retail, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Membangkitkan kecintaan generasi muda terhadap Songket Pandai Sike, warisan budaya Minangkabau, merupakan tema naskah kami. Kemudian tema inilah yang mengantarkan kami pada presentasi kali ini. Untuk isi presentasi kami hari ini, kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan, tujuan dan metode penelitian, Minangkabau dan Songket Pandai Sike, budaya dan generasi muda, pelestarian Songket, lalu kesimpulan. Indonesia merupakan negara yang memiliki warisan budaya yang beragam, salah satunya adalah tenun songket. Kerajinan tenun songket hanya dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat saja di Indonesia. Salah satunya adalah suku Minangkabau di Sumatera Barat. Songket Minangkabau adalah salah satu bentuk seni rupa tradisional yang unik. Songket bagi masyarakat Minangkabau merupakan jenis pakaian yang bernilai tinggi. Songket Pandai Sike dikembangkan di Nagari Pandai Sike, tanah datar, salah satunya di Jorong Tanjuang. Pola tenun Songket Pandai Sike tidak hanya terbatas pada berbagai macam pakaian seperti baju kurung, tetapi juga berbagai kelengkapan upacara adat dan perkawinan seperti kodek songket, saruang balapak, saruang batabu, selendang songket, atau selendang batabu tingkul luak tandua tutup kepala wanita dan sesamping atau perlengkapan penghulu. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan. Apa tujuan dari pembuatan naskah ini? Tujuannya untuk meningkatkan kecintaan generasi muda pada kain tenun Songket Pandai Sike, serta melestarikan dan mempromosikan budaya Pandai Sike kepada dunia luar. Sehingga diperlukan perbaruan informasi Songket Pandai Sike yang dikemas lebih modern dan menarik. Oleh karena itu, diperlukan pengemasan informasi yang baik, sehingga dapat digunakan sebagai pengenalan hasil budaya tenun Songket Pandai Sike dan dapat menarik minat para wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat untuk membeli Songket Pandai Sike. Sedangkan untuk metode penelitian yang kami pilih, yaitu melalui studi sastra untuk memahami sejarah, nilai-nilai, dan proses pembuatan Songket Pandai Sike. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah literatur review dari berbagai sumber, terutama jurnal-jurnal ilmiah. Suku Minangkabau merupakan suku bangsa yang tinggal di Pulau Sumatera, tepatnya berada di Provinsi Sumatera Barat. Minangkabau memiliki 4 kerajinan tenun songket, yaitu Songket Pandai Sike yang berada pada Kabupaten Tanah Datar yang memiliki 50 kota penghasil kerajinan kain songket. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Songket Pandai Sike. Pandai Sike merupakan nagari yang berada di Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Nagari yang ditempati 5.390 jiwa ini sangat identik dengan kerajinan tenun songket. Hal ini dibuktikan dengan adanya 13 toko tenun songket yang berada di kawasan Pandai Sike dan 426 orang warga yang berprofesi sebagai perajin tenun songket. Songket Pandai Sike dikembangkan di Nagari Pandai Sike, tanah datar, salah satunya di Jorong Tanjuang. Minangkabau atau biasa disebut dengan daerah Sumatera Barat, yaitu pada saat proses menenun mereka selalu mengaitkan dengan budaya, pengetahuan, lingkungan alam, dan organisasi sosial masyarakat, di mana kerajinan kain songket ini merupakan kerajinan hasil tangan rajutan orang Minangkabau, yaitu di mana dalam proses tersebut terdapat ada beberapa bahan yang digunakan pada saat menenun, yaitu seperti benang emas, benang perak yang digunakan sesuai dengan kebutuhan motif. Bahan pembuatan Songket Pandai Sike adalah benang berwarna emas dan perak. Pola motifnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu cukia dan sungayang. Songket Pandai Sike memiliki 3 motif wajib, yaitu pohon pinang, motif biji bayam, dan motif jalinan lidi. Kainnya terbagi menjadi 2, yaitu kain dengan motif yang jelas
dan kain dengan warna dasar yang jelas. Warna dasar kainnya adalah hitam, merah, dan kuning. Ketiganya melambangkan kaum adat, cendekiawan, dan ulama. Di sini terdapat 3 motif hasil kerajinan kain songket Minangkabau, yaitu yang pertama ada motif balah kacang, di mana artinya untuk kita diajarkan tidak lupa asal mula kita, seperti tidak lupa dari kacang lupa kulitnya, yang tidak mempunyai tujuan dan arah dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi motif balah kacang ini intinya kacang tidak lupa kulit. Jadi kita harus mengingat dari mana asal mula kita berada hingga sampai dengan tujuan yang kita capai. Yang kedua ada motif pucuk arebung, di mana pucuk arebung itu dengan arti bambu, yaitu filosofinya kehidupan yang berguna sebagai bambu yang selalu bisa dimanfaatkan mulai dari dia muda hingga ke proses masa tua. Yang ketiga itu ada proses salapah, di mana salapah ini merupakan sifat berbagi kepada satu sama lain. Jadi motif salapah ini menunjukkan rasa berbagi kita kepada seseorang, baik dikenal ataupun tidak dikenal. Selanjutnya ada macam-macam songket. Yang pertama ada songket motif badamudia. Motif badamudia berbentuk seperti kepala panah yang berderet ke satu arah. 2 garis yang menyatu membentuk sudut 160 derajat. Bada adalah ikan kecil disebut teri dan mudi adalah arah mudi atau ke hulu. Kehidupan ikan kecil yang bergerak ke hulu menyongsong air yang jernih. Badamudia memiliki makna kerukunan bermasyarakat yang teratur, kompak, seia sekata dan bersatu dalam mewujudkan tujuan hidup, berkeluarga dan bermasyarakat. Selanjutnya ada motif saik galamai. Saik galamai merupakan motif geometris yang berbentuk seperti segi 4 belah ketupat. Galamai adalah makanan dengan tekstur lengket seperti dodol yang bisa ditemui di daerah Minangkabau sebagai oleh-oleh. Makanan ini juga ada pada acara adat. Dalam bahasa Indonesia, sai berarti sayatan atau potongan. Penyajian galamai biasanya dengan cara dipotong kecil berbentuk segi 4. Makna motif ini adalah kita harus menanam sifat hemat dan tidak boros dalam diri kita. Hal ini dapat dilihat dari cara makan galamai yang sepotong demi sepotong. Sesuai dengan falsafah Minang, bakulume sabalun habih, inge-inge sabalun kanai. Dan yang terakhir ada motif bunga paci sirangka. Motif sirangka berbentuk seperti capit kepiting yang disusun sehingga membentuk bunga. Sirangka merupakan hewan kecil seperti kepiting yang hidup di air tawar dan di rawa-rawa. Sirangka mempunyai pencapit untuk melindungi diri. Walaupun jepitan tersebut selalu terbuka, tetapi sirangka tidak menjepit semua yang ditemuinya, hanya sebagai kewaspadaan terhadap musuh. Namun, jika diganggu, sirangka tidak segan-segan untuk menjepit apapun. Kita perlu menerapkan dalam kehidupan kita bentuk dari ketegasan dan jati diri. Jangan pernah mencari masalah dengan manusia lain. Tetapi jika orang mengganggu kita, maka kita harus kuat dan pantang mundur. Hal inilah arti dari kehati-hatian dan kewaspadaan seperti yang terdapat dalam pepatah Minangkabau. Musuh indak dicari, basuwo pantang dielakkan. Kemudian ada beberapa cara untuk membuat kain tenun pandai sike ini, yaitu proses yang pertama persiapan bahan, di mana pilih benang yang berkualitas tinggi dan warna yang sesuai. Lalu siapkan bahan-bahan seperti alat tradisional seperti alat pakan. Dan kedua, desain abstrak, yaitu tentukan motif abstrak yang Anda pilih. Perhatikan ukuran dan proporsi motif agar seimbang. Yang ketiga, ada penyusunan pola, di mana rencanakan pola secara rinci pada kertas. Pastikan pola mencerminkan elemen-elemen abstrak yang diinginkan. Yang keempat, ada pemilihan warna, yaitu di mana pemilihan warna ini pemilihan kombinasi warna yang harmonis sesuai dengan desain abstrak, sesuaikan dengan tradisi warna dalam warisan songket pandai sike ini.
Yang kelima ada proses tenun, di mana proses tenun ini harus hati-hati sesuai dengan pola yang telah didesain atau yang telah disiapkan. Perhatikan ketegangan benang dan kekencangan tenun untuk hasil yang sesuai. Kemudian proses yang keenam yaitu detail dan akurasi, di mana di sini harus detail dengan tekstur untuk menciptakan keindahan pada kain tersebut. Yang ketujuh ada penyelesaian dan perawatan, di mana setelah selesai menenun ada jenis perawatan, yaitu dengan meratakan dan merapihkan kain dengan langkah-langkah perawatan sesuai dengan benang tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang budaya menenun. Budaya menenun merupakan salah satu bentuk ciri khas dari beberapa wilayah di Indonesia. Tenun memiliki perbedaan di setiap daerah. Oleh karena itu, seni menenun bersifat istimewa, memiliki ciri khas, dan merupakan bagian dari presentasi budaya masyarakat tersebut. Sedangkan kualitas kain tenun terlihat dari mutu bahan, keindahan warna, motif, dan ragam hiasnya. Biasanya, kain tenun memiliki motif dan sifat yang sesuai dengan daerah pembuatannya. Tantangan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat ini, di mana dapat menginformasikan kain songket pandai sike ini ke wisatawan. Selanjutnya, upaya pengembangan. Songket merupakan produk tradisional yang dapat menjadi daya tarik pariwisata. Industri songket dapat dijadikan usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut. Masyarakat yang memiliki usaha songket dapat mengembangkan kerajinan songket sebagai mata pencaharian pokok atau sumber penghasilan utama. Dalam menghadapi perkembangan zaman, peran generasi muda sangat penting dalam melestarikan kecintaan terhadap songket pandai sike. Karena apa? Karena songket merupakan bagian dari budaya daerah yang sangat indah dan harus dipertahankan agar tetap ada di generasi selanjutnya. Hal ini tentunya menjadi urgensi kita para generasi muda. Untuk itu kita perlu menyadari bahwa budaya kita ini yaitu songket pandai sike harus kita kembangkan. Tak hanya dikenal di Indonesia, namun juga bisa dikenal di dunia internasional. Songket kita bahkan budaya yang lain dapat menjunjung tinggi nilai budayanya dan estetikanya. Agar anak muda mencintai songket, ada beberapa upaya pelestarian yang dapat diterapkan, antara lain 1. Inovasi dalam desain. Menghadirkan motif songket yang lebih modern dan sesuai dengan tren saat ini dapat membuat songket lebih diminati oleh anak muda. Yang kedua, harga terjangkau. Menyediakan kain songket bermotif dengan harga yang lebih terjangkau dapat membuat kain songket lebih mudah diakses oleh anak muda. Yang ketiga, pendidikan dan pengetahuan. Menyebarkan pengetahuan tentang nilai penting dari kain songket kepada generasi muda agar mereka memahami keunikan dan keindahan dari kain songket. Yang keempat, penggunaan media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan keindahan dan keunikan songket serta mengajak para desainer muda untuk menciptakan motif songket yang sesuai dengan selera anak muda. Nah, strategi ini yang dapat membantu memperkenalkan dan meningkatkan minat anak muda terhadap kain songket, sehingga membantu melestarikan keberadaan dan keunikan kain songket di tengah perkembangan zaman. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Dari materi yang sudah kami paparkan, kami menyimpulkan bahwa kain tenun songket pandai sike merupakan warisan budaya Minangkabau yang memiliki nilai seni tinggi yang perlu dilestarikan. Dalam pengembangan pandai sike, masyarakat Minangkabau menghadapi berbagai tantangan seperti penghidupan sumber daya manusia, penghidupan sumber daya alam, dan pengembangan sumber daya teknologi. Untuk mengatasi tantangan ini, kita bisa mengembangkan minat dan kecintaan generasi muda terhadap songket pandai sike warisan budaya Minangkabau. Demikian isi presentasi kami kali ini. Sebagai penutup, saya akan membacakan sebuah kutipan. Mengenalkan dan mempertahankan budaya itu penting supaya manusia bisa mengenal dirinya sendiri dan lebih saling menghargai terhadap sesamanya. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nalisa dan Wina pamit undur diri. Terima kasih.